Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mengawali pembelajaran pada hari ini diawali dengan kata-kata mutiara yang dituliskan oleh Aristoteles. Dalam salah satu bukunya, Aristoteles menuliskan bahwa doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya, dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan. Jadi, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Berdoa tidak ada cukupnya. Perkenankan kami dari kelompok 3 ingin membahas sedikit terkait teori dasar dalam psikologi sosial 2. Dalam anggota kelompok psikologi sosial 2 yang beranggota 3 orang, yang pertama ada saya sendiri Aditya Barnes Arya Satya dengan nomor NIM G012002 dan ada rekan saya Anindya Ayu Karisa Putri dengan nomor NIM G01200018 dan yang terakhir ada rekan saya Ayunda Bening Pramesti dengan nomor NIM G01200030. Pada pembahasan hari ini kita akan mengulik sedikit tentang teori dasar dalam psikologi sosial 2. Nah, ada beberapa teori yang nantinya akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama ada teori atribusi, ada teori disonansi, dan yang ketiga ada teori lain yang relevan dengan teori dasar dalam psikologi 2. Pastinya akan kita kupas tuntas dan akan lebih kita perjelas dalam penjelasan-penjelasan yang akan kita jelaskan secara mendetail. Serta kita akan menjelaskan secara komprehensif terkait teori-teori tersebut. Sebelumnya, perkenalkan saya Aditya Barnes Arya Satya, ingin mencoba untuk menjelaskan sedikit terkait apa sih sebenarnya teori atribusi itu. Mungkin rekan-rekan sedikit asing mendengar teori atribusi atau bahkan belum pernah sama sekali mendengar teori atribusi atau apa sih sebenarnya atribusi itu. Pada dasarnya teman-teman, teori atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa apa sih sebenarnya motif yang ada di dalam seseorang untuk melakukan hal-hal yang dia lakukan pada kehidupan sehari-hari. Ada pula pengertian teori atribusi ini bisa menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang mereka alami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu. Maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik seseorang atau orang tersebut, serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat beberapa kemampuan seseorang bisa melihat lingkungan sekitarnya, apa sih sebab seseorang melakukan tindakan tersebut. Apa sih sebenarnya motif seseorang itu melakukan hal-hal yang mereka lakukan sehari-hari? Itu yang disebut dengan teori atribusi. Dan teman-teman, tanpa kita sadari terkadang kita juga melakukan beberapa hal yang mendukung teori atribusi atau kita telah melakukan teori atribusi itu sendiri tanpa kita sadari. Selanjutnya saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk memperdalam sebenarnya apa sih teori atribusi ini? Karena ternyata teman-teman di dalam teori atribusi ini ada 3 teori penyokong yang akan kita bahas lebih detail lagi. Yang pertama ada teori Heider. Teori Heider ini merupakan suatu teori yang menginterpretasikan perilaku orang lain atau orang yang menggunakan prinsip-prinsip kasual yang
naluri atau common sense dalam memutuskan apakah perilaku orang lain diatribusikan pada faktor disposisi yang merupakan faktor internal atau situasional yang merupakan faktor eksternal. Menurut Heider sendiri, perilaku dapat disimpulkan karena kekuatan internal, termasuk disposisi. Kekuatan internal dapat dilihat dari kemampuan, keinginan, usaha, dan power yang ditunjukkan seseorang. Terkadang tanpa kita sadari, common sense kita membawa ke arah suatu keinginan atau kemampuan dalam menghadapi segala situasi. Yang selanjutnya ada teori inversi korespondensi. Menurut salah satu jurnal dari Pusporeni tahun 2017, menyebutkan bahwa teori inversi korespondensi perlu memusatkan perhatian pada perilaku yang timbul karena keinginan orang tersebut. Misalnya orang yang memiliki suatu senyuman atau memilih tersenyum ketika orang lain menjelek-jelekannya, perlu diperhatikan bahwa perilaku yang membuatkan hasil yang tidak lazim lebih mencerminkan atribusi perilaku daripada yang hasilnya berlaku secara umum. Misalnya seseorang yang tidak terlalu pintar tetapi memiliki cita-cita dan motivasi yang kuat untuk meraih segala sesuatu sehingga dia terlihat lebih baik daripada orang lain. Yang mungkin orang lain lebih cerdas darinya, namun dengan suatu kegigihannya dia bisa mengalahkan orang yang lebih cerdas daripada dirinya untuk dapat meraih suatu keinginan atau suatu cita-cita yang jelas. Hal tersebut mencerminkan atribusi seseorang karena mereka memiliki dan memilih pilihan untuk mereka sendiri dalam meraih suatu impian yang akan mereka capai. Dan teori yang terakhir dalam memperkuat teori atribusi ini adalah teori Cayley. Teori Cayley atribusi kasual terfokus pada pertanyaan diri, apakah suatu hal perilaku seseorang berasal dari faktor internal atau eksternal. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa aspek yang mesti dipertimbangkan, yaitu konsensus, konsisten, dan distinct. Konsensus adalah atribusi saat seseorang melakukan tindakan karena ada kesepakatan yang menyatakan ada kewajaran seperti itu atau derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulasi atau peristiwa tertentu dalam orang yang sedang kita observasi. Contohnya ada seorang lelaki yang depresi sebab dikhianati oleh seseorang atau oleh pasangannya sendiri, kita akan menyatakan atribusi konsensus bahwa lelaki tersebut depresi karena perselingkuhan. Sedangkan konsistensi adalah derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus pada waktu yang berbeda. Contohnya adalah ialah orang lain akan menganggap bahwa lelaki depresi itu terjadi karena perselingkuhan sebab ia pernah merasakan hal yang sama. Sedangkan distinct atau kekhususan adalah atribusi yang menunjukkan derajat perbedaan terhadap stimulus yang berbeda. Contohnya, masih seputar lelaki yang depresi akibat diselingkuhi. Ia depresi ketika dikhianati pasangannya, tetapi ketika dia dikhianati orang lain, mungkin biasanya teman atau sahabat, ia tidak akan depresi. Maka ia akan membedakan suatu derajat atribusi yang signifikan. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengenal lebih dalam tentang teori atribusi, di sini mungkin Barnes akan menjelaskan sedikit contoh terkait penerapan teori atribusi.
Penerapan teori atribusi itu sendiri biasanya dikaitkan dengan prasangka. Misalnya, di suatu daerah ada seorang pemuda yang hendak menolong orang lain, namun ia kurang memiliki kemampuan sehingga ia harus meminta bantuan orang lain. Pemuda ini akan berprasangka bahwa ia tidak berguna, ia tidak memiliki kemampuan, ia tidak berkompeten dalam suatu hal tersebut, bahkan bisa saja muncul perasaan ia adalah seseorang yang tidak berharga karena dirinya tidak bisa menolong orang tersebut. Hal ini juga bisa memicu gangguan beberapa hal yang mengakibatkan suatu kefrustasian yang mungkin saja dapat memicu suatu depresi karena perasaan tidak berguna bisa menyebabkan pola atribusi internal, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Cara ini dapat dimanfaatkan untuk membantu mereka berhenti menyalahkan diri sendiri dari setiap kegagalan-kegagalan yang mereka alami. Nah, setelah kita mengenal lebih dalam lagi terkait teori atribusi ini, mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya teori atribusi ini suatu teori yang mutlak atau teori yang sudah sempurna, atau masih memiliki kesalahan-kesalahan yang bakal kita lebih perdalam lagi? Nah, teman-teman, seperti teori-teori lainnya, teori atribusi ini juga memiliki beberapa kesalahan. Menurut Robert A. dan Don Byrne pada tahun 2003, menjelaskan bahwa ada beberapa kesalahan atribusi yang mendasar. Ada 3 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kesalahan atribusi yang mendasar yaitu kecenderungan yang terlalu berlebih dalam memperhitungkan pengaruh faktor internal pada perilaku seseorang. Padahal ada kemungkinan besar pula perilaku tersebut oleh faktor eksternal seperti adat istiadat, tradisi, kebiasaan masyarakat, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada kecenderungan mengatribusi perilaku kita yang disebabkan oleh faktor eksternal, sedangkan perilaku orang lain disebabkan oleh faktor internal. Misalnya ada orang yang tertabrak saat menyeberang, maka kita akan mengatakan orang tersebut tidak berhati-hati sebelum menyeberang. Namun, jika kita yang tertabrak saat menyeberang, maka yang akan kita katakan adalah pengemudi yang menabrak itu tidak berhati-hati sehingga mereka menabrak diri kita. Dan yang terakhir, kecenderungan mengatribusi perilaku positif pada faktor internal dan perilaku negatif pada faktor eksternal, atau pengutamaan diri sendiri juga menjadi salah satu kesalahan atribusi. Sebagai contoh, seseorang mahasiswa mendapat nilai bagus, ia akan berpikir hal tersebut terjadi karena dirinya cerdas. Namun, saat nilai ulangannya jelek, ia akan menyalahkan dosen karena pelit saat memberi nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori yang akan saya jelaskan yaitu teori disonansi. Tokoh teori disonansi terkenal ialah Leon Festinger yang dikenal dengan teori disonansi kognitif. Kemudian ada Kurt Lewin dengan teori lapangannya dan Solomon Asch. Kurt Lewin sebagai salah satu tokoh psikologi sosial terkenal dengan rumusan teoritis tingkah laku. Lewin melakukan eksperimen terhadap gaya kepemimpinan yang terwujud dalam otoritarian, demokratis, dan laissez-faire. Yang dimaksud dengan hubungan disonan yaitu ketika adanya penyangkalan dalam hubungan antara elemen kognitif satu dengan yang lainnya. Elemen kognitif adalah hal yang dipahami oleh seseorang tentang dirinya, tingkah lakunya, dan lingkungannya. Misalnya, orang kedinginan menggunakan selimut. Seharusnya merasa hangat, tapi kenyataannya masih kedinginan. Hubungan disonan ini akan menyebabkan perasaan janggal, aneh, tidak puas, dan membuat orang penasaran, lalu bertindak untuk mencapai hubungan yang konsonan. Hubungan konsonan sendiri adalah hubungan antara elemen-elemen kognitif yang relevan dan tidak mengalami disonan. Seperti jika saat kita kedinginan dan merasa hangat setelah menggunakan selimut, maka akan muncul perasaan puas, senang, dan mengerti. Terjadinya disonans disebabkan oleh beberapa faktor atau sumber. Yang pertama, inkonsistensi logis. Contohnya, keyakinan seseorang bahwa kepintaran akan didapatkan dengan membaca buku. Secara logis tidak konsisten dengan keyakinan bahwa pengalaman dan belajar memahami sesuatulah yang akan membawa kepintaran. Yang kedua, ada nilai budaya. Contohnya di berbagai negara, makan dengan menggunakan tangan dianggap tidak biasa dan menimbulkan disonan. Namun di Jawa, makan menggunakan tangan merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan atau merupakan hubungan konsonan.
Yang ketiga, ada pendapat umum. Misal, anak muda yang gemar minum jamu akan menyebabkan disonansi, karena pendapat umum meyakini bahwa rasa pahit jamu tidak akan disukai anak muda yang biasanya suka hal-hal manis dan asin. Kemudian faktor keempat yaitu pengalaman masa lalu. Misal ada dosen yang biasanya baik jadi galak. Hal ini menyebabkan disonansi karena perilaku dosen tersebut berbeda dari pengalaman masa lalu. Berikut adalah dampak yang disebabkan oleh teori disonansi. Yang pertama, dalam pembuatan keputusan. Seseorang akan terdorong untuk membuat keputusan setelah mendapatkan info baru yang dapat mendukung keputusannya, dan kepercayaan orang tersebut akan lebih mantap kepada keputusan yang telah dibuat, sehingga arah keputusan akan sulit diubah. Yang kedua, yaitu paksaan untuk mengalah. Jika suatu perbuatan tidak sesuai dengan kehendak pribadi, maka akan timbul disonan. Besar kecilnya disonan tergantung dari besar ganjaran dan hukuman. Jadi misal kita memiliki target untuk menjadi ranking 1, tapi kita malah dapatnya ranking 2, sebenarnya itu masih disonan yang ambigu. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang ngasih hukuman kalau misalnya dia nggak dapat ranking 1, itu bakal jadi disonan yang besar buat dia. Kemudian yang ketiga, terpapar informasi baru. Seseorang yang mengalami disonan kognisi akan cenderung mencari informasi baru sehingga disonan yang dialami akan menghilang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, disonansi itu ketika kita mengalami kejadian yang ganjil atau membuat kita merasa tidak nyaman, dan kita akan berusaha untuk mencapai suatu hubungan konsonan, yaitu di mana kita merasa normal. Nah, untuk mencapai hubungan konsonan itu tadi, tentunya kita harus mencari informasi kenapa yang ini disonan buat aku dan kenapa aku harus begini begitu. Kemudian yang terakhir ada dukungan sosial. Jika seseorang berbeda pendapat dengan orang lain, maka ia akan merasa kekurangan dukungan dari lingkungan sosialnya, yang mengakibatkan disonan pada orang tersebut. Teori disonansi memiliki kelemahan, yaitu ketika suatu individu mengalaminya, maka ia akan merasa tidak senang dan akan muncul pemikiran untuk berusaha mengurangi kejanggalan atau disonansi tersebut. Kecenderungan mengerahkan segala usaha untuk mengurangi kejanggalan tersebut disebut dengan coping. Dan semakin sering seseorang mengalami disonansi, semakin sering pula ia akan melakukan coping yang menguras banyak energi dan bisa menyebabkan frustasi. Kekurangan lain dari teori ini yaitu kurang bisanya observasi secara langsung karena disonansi termasuk dalam teori kognitif yang harus menduga-duga dari segala bentuk perilaku suatu individu. Ini juga berarti menentukan hasil tes prediksi berdasarkan teori disonansi terkadang sulit dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori lain yang relevan. Nah, di sini kelompok kami mengambil teori keseimbangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Andi Ayu Karisa Putri dengan nomor NIM G01218, izin melanjutkan untuk menjelaskan teori keseimbangan. Nah, selanjutnya, berdasarkan eksperimen teori keseimbangan Lerner dan Simons dalam West and Wheatland 1980, mohon maaf apabila pengucapannya salah, ditemukan subjek yang melihat temannya dihukum dengan strum listrik. Apabila subjek menyukai teman tersebut, maka ia akan membebaskannya. Dan jika ia tidak menyukai teman tersebut, ia akan memperberat hukumannya. Menurut Lerner, hal ini terjadi karena individu menganggap bahwa orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, ini disebut merit system ya. Nah, pengaplikasian eksperimen ini sering banget dijumpai di kehidupan sehari-hari dengan istilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat rupawan, atau yang biasa disebut dengan good looking privilege. Nah, biasanya nih, saat ada seseorang yang divonis oleh hakim, jika penampilan orang tersebut jahat atau tidak menarik sebagian orang, masyarakat terkadang merasa bodoh, bahkan kadang meminta hukumannya diperberat. Namun, apabila terjadi ketidakseimbangan, yaitu apabila penampilan orang yang dianggap jahat tersebut menarik sebagian masyarakat, maka masyarakat tersebut pun
meminta keringanan hukuman untuk seseorang itu tadi. Nah, dalam teori keseimbangan, kita sebagai masyarakat ini dilambangkan P. Melihat perilaku orang tersebut itu O. Dan penampilan sebagai faktor lain ini disimbolkan X, begitu. Nah, teori keseimbangan itu dikemukakan oleh Fritz Heider, mohon maaf apabila pengucapannya salah, yang menjelaskan mengenai hubungan keseimbangan yang berpangkal pada perasaan seseorang atau biasa disimpulkan P terhadap orang lain, O, dengan sesuatu yang lain yang biasa disimpulkan X. Nah, X ini bisa berupa benda mati. Oleh karena itu, teori ini dikenal juga sebagai teori POX. Nah, ketiganya ini membentuk suatu kesatuan dan jika memiliki sifat yang sama, maka akan tercipta keseimbangan. Contohnya, seseorang yang sepakat dengan pendapat orang lain yang ia suka dan tidak sepakat dengan pendapat orang yang tidak ia suka. Dan sebaliknya, ketidakseimbangan terjadi ketika seseorang tidak sepakat dengan pendapat yang ia suka dan sepakat pada pendapat orang yang tidak ia suka. Nah, ketika mengalami ketidakseimbangan, maka akan menimbulkan tension yang memicu perubahan organisasi kognisi. Nah, dari penjelasan tersebut, menurut teori keseimbangan dalam berinteraksi akan terdapat hubungan antara kenyamanan dan keseimbangan. Kita harus saling mengerti dan memahami hal-hal yang memungkinkan berkaitan dengan individu satu dengan lainnya gitu. Oke, selanjutnya kita bahas akibat dari kecenderungan menuju keseimbangan. Yang pertama, keadaan seimbang cenderung lebih disukai, namun ketidakseimbangan juga bisa menyenangkan. Loh, gimana nih maksudnya? Gini maksudnya, kadang sesuatu yang menantang itu kan kita jadi penasaran, lalu kita mencoba dan menyenangkan gitu. Seperti apa? Seperti film horor, wahana permainan, rumah hantu, seperti itu dan lain-lain. Terus yang kedua, keadaan tidak seimbang menimbulkan desakan untuk merubah hubungan-hubungan yang berkaitan. Misalnya, ketika orang yang kita sukai melakukan hal yang tidak kita sukai, sehingga kita berusaha mengubah orang yang kita sukai tersebut untuk melakukan hal yang kita sukai. Seperti ketika si A nih, orang yang kita suka melakukan sesuatu yang kita tidak suka, pasti kita akan mengaturnya atau menyarankannya untuk melakukan sesuatu yang kita suka. Itu. Terus yang ketiga, keadaan seimbang menyebabkan seseorang atau P mengindukasi hubungan-hubungan yang lain. Nah, contohnya P itu kan seseorang ya, menyukai O itu orang lain atau objek, dan X itu faktor lain adalah interaksinya gitu. Bisa jadi P menyukai X karena O. P adalah seseorang, X adalah faktor lain, O adalah orang lain atau objek. Nah, jadi P menyukai X karena menyukai O. Jadi seseorang itu bisa menyukai faktor lain karena pada dasarnya seseorang itu sudah menyukai O-nya tadi, objeknya tadi, begitu. Ini sekian dari teori keseimbangan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan kelompok 3 yang telah menjelaskan dengan luar biasa terkait teori-teori dasar dalam psikologi sosial. Selanjutnya apabila teman-teman ada sedikit pertanyaan atau ada suatu hal yang masih belum difahami terkait teori-teori dasar dalam psikologi sosial 2 ini, silahkan nanti kami akan buka termin-termin pertanyaan apabila teman-teman ingin bertanya lebih dalam lagi tentang teori-teori dasar dalam psikologi sosial ini. Kami tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.